سيدنا الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدامنا عليه وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال الحديث الثاني عشر من باب الربا. Masih bab riba. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan fa qabilaha faqad sadaba 'aziman min abwabil zina man abwabil riba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi maqal. Hadis yang ke-12 mengenai riba. Dan dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu Nabi bersabda, man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa yang menolong untuk saudaranya suatu pertolongan, ma'ahda lahu hadiyatan, maka orang yang ditolong itu memberikan hadiah kepadanya, suatu hadiah, faqabilaha, kemudian diterimanya, faqad ataba baban 'aziman min abwabir riba, maka sungguhnya dia telah datang kepada pintu besar daripada pintu-pintunya riba. Pintu riba banyak sekali. Nah, di sini menjelaskan tentang kalau seorang katakanlah menolong suatu kasus, kemudian yang ditolong itu memberikan hadiah kepada yang menolong, kemudian yang menolong menerima hadiah itu, sama juga mendatangi pintu besar daripada pintu-pintu riba. Nah, ada kasus gitu. Dia padahal bukan persoalan dia jadi bukan masalah jual beli nih. Jual beli pasar itu haram, termasuk riba. Gitu. Pengacara, ya? Pengacara. Iya, pengacara. Kalau hanya sekedar membela tapi tidak menjual beli pasar, tidak masalah. Kalau sesuatu yang benar, gitu. Biasanya ada kasus itu. Oh, ada yang bisa nih, boleh nih bisa membalikkan situasi, gitu. Ataupun dia benar-benar kasusnya dia bisa menyelesaikan, kemudian yang ditolong memberi hadiah kepada yang menolong, maka itu termasuk riba, gitu. Apalagi dia seorang dari katakanlah dari memang bisa dari pihak kejaksaan pemerintahan, nggak boleh. Itu yang disebut gratifikasi, gitu. Itu gratifikasi haram, kecuali jual beli lain, bukan jual beli kasus gitu. Dia sebagai mediator untuk menjual sesuatu, namanya mewakili, tawkil, itu gak jadi masalah. Ini ada kasus, gitu. Kasusnya ribet, kata dia, Anda bisa tolongin nanti. Tolongin deh, cepat tolongin. Menang deh. Kemudian yang ditolongin itu balik memberikan hadiah kepada orang yang menolong, dan orang menolong menerimanya, maka orang itu sama juga datang kepada pintu riba, walaupun itu nggak diminta, tapi kasih hadiah itu nggak boleh, gitu. Karena itu namanya menolong, pamrih. Beda halnya kalau jual beli, ya jelas itu dagang, bisnis. Nah, itu mengenai nggak boleh. Apalagi di qadhi, hakim, apa menyimpangkan lebih dahsyat lagi. Itu termasuk riba. Ya, kalau riba itu dulu kita pernah bahas ada 73 pintu. Gitu. Salah satunya ini hadiah yang diberikan kepada hakim atau pada polisi, karena memang dia bidangnya, pekerjaannya, gitu. Atau gitu.
itu mengenai memberikan gratifikasi kepada yang menolong. Padahal itu bidangnya, memang pekerjaannya. Gitu. Kemudian al-hadits salis ada wa an Abdullah bin Amr wa an Abdullah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu ta'ala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu ar-raji wal murtadi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ada baca wa Tirmidzi, ada juga wa Tirmidzi, ada juga yang baca wa Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Ya, dan dari Abdullah bin Amr bin Am, salah satu sahabat juga. Amr bin Am sahabat, Abdullah bin Amr sahabat juga. Banyak waktu itu sahabat punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Am radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abdullah bin Amr berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raji wal murtadi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Tahu menyogok, pungli dan yang dipungli. Orang yang pungli dan yang kalau pungli lain ya. Kalau pungli pungutan liar, kalau ini bukan. Ada kasus, kembali pada kasus tadi, supaya dia dimenangkan, maka disogok hakim. Begitu juga hakim menerima sogokan, maka sama itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dilaknat oleh Rasulullah. Gitu. Baik yang menyogok maupun yang disogok. Gitu. Yang dimaksud dilaknat di sini artinya dosa besar. Dilaknat menunjuki atas dosa besar, artinya haram. Gitu. Kecuali ada dalam satu pendapat, kecuali si A ini memang benar-benar di pihak yang benar, gitu, untuk menyelamatkan harga dirinya dan untuk menyelamatkan haknya, dia boleh nyogok, gitu. Kenapa? Karena untuk tidak ada jalan lain, gitu. Itu boleh, ya. Gitu. Ya, itu mengenai ar-raji wal murtadi, tarikani fitnah. Dua-duanya di dalam neraka, dua-duanya dilaknat, baik yang menyogok maupun yang disogok. Nah, kalau kasus tilang, Cak? Ya. Kasus tilang di tempat. Kasus tilang, nah itu termasuk sebenarnya tidak boleh. Gitu. Ditilangnya benar nggak kan gitu? Iya. Kan persoalannya ditilangnya benar nggak? Kadang-kadang dicari-cari. Gitu. Nah itu dibolehkan juga. Kenapa? Kalau nggak seperti itu kita dipersulit. Udah kasih aja deh, goceng selesai. Kecuali benar-benar kita punya kasus, nggak boleh. Gitu. Kadang-kadang dicari-cari. Semua konflik, ada pernah debat dulu sama polisi. Saya punya SIM, punya STNK, salah saya apa? Gitu. Sementara yang bilang bawa motor modok habis lecet. Bawa sendiri melanggar. Saya nggak melanggar ditangkap. Gitu. Dulu lagi masih nekat. Kaptennya lagi. Ya, jadi memang kalau keterpaksaan dibolehkan. Apalagi ya itu masalah-masalah pelanggaran sebenarnya bukan hukum yang vulgar. Biasanya kalau yang vulgar seperti merugikan orang lain, baru itu pelanggaran yang pidana. Kalau pelanggaran bukan pidana. Ya.
yang benar, yang benar. Gitu. Ada yang disebut manipulasi data. Atau juga ya tadi ini kalau hakim kalau kita nggak memberikan sesuatu kepadanya ya bisa dia menjatuhkan vonis yang enggak boleh karena kita di pihak yang benar. Dosa enggak? Yang dosa siapa? Ya hakim. Gitu. Makanya dalam keadaan betul dikit bahwa asal aja ada bilang at-tahrif, ada juga asal aja al-ibahah hatta yadul dalil al-tahrif. Asal hukum itu boleh kecuali menunjuki yang haram, atau asal hukum haram kecuali yang menunjukkan atas yang dibolehkan. Nah, itu kita pembahasannya lebih jauh lagi. Ya. Dengan sebab tadi memang haram marwati wal mutasi, tapi kalau kita di pihak yang benar, kemudian hakimnya nggak benar, kalau nggak dikasih apa daun singkong, kita iya dibolehkan karena kita di pihak yang benar. Kecuali pihak yang salah, jelas dua-duanya benar. Nah itu yang dibilang asal hukum haram kecuali menunjuki dalil atas dibolehkan karena keterpaksaan, karena rusak nanti. Apalagi kalau unsur fikih hubungannya dengan amalan itu asal aja al-ibahah. Tapi kalau masalah kemudian itu asal aja at-tahrim. Asal hukum haram. Kecuali yang menunjukkan kepada yang dibolehkan. Kita masuk selanjutnya al-hadits rafiq ada wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu amara ayyujadida jaitan fanatil ibiu fa amarahu ayyahudar ala mawlasis salafati qala wa kuntu akhudul ba'ira bil ba'iraini ila ibilis salafah rawahul hakim wal baihaqi wa rijaluhu thiqatun. Dan dari Abdullah bin Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Amr bin radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu memerintahkan untuk mempersiapkan bala tentara, tetapi ontak untuk angkutan, ontak untuk alat untuk perasarana atau alat untuk berperang habis, panah itu artinya habis. Sementara apa? Masih dibutuhkan ontak-ontak itu. Pak Amaroh ayat utang ala qalatin tetap. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengambil ontak-ontak yang masih muda dengan cara ya itu ambil dulu deh. Fakuntu qala kata Abdullah bin Amr, fakuntu akhudul ba'ira bil ba'ira ini ila ibilis sadaqah. Maka aku dulu mengambil satu ontak dengan bayaran 2 ontak, gitu, dari hasil zakat, gitu. Karena salah satu yang mendapatkan zakat itu yaitu fisabilillah, gitu. Ini banyak orang yang belum mendapatkan kendaraan untuk berperang, maka Rasulullah menyuruh apa? Ambil ontak yang bagus. Nanti bayarnya kalau ada zakat, ada zakat, gitu. Iya, artinya bayarnya nanti. Yang asal hukum tidak boleh. Kalau hewan dengan menjual hewan dengan hewan atau daging itu harus lunas, harus cash, bukan lunas, harus cash. Enggak boleh bayar itu enggak. Karena kebutuhan maka dibolehkan, gitu. Kenapa? Rusak. Kalau nggak seperti itu maka dalam peperangan ada posisi kurang kuat, gitu. Jadi dibolehkannya karena apa?
paksaan. Gitu. Asal hukum haram menjual hewan dengan hewan. Dulu kan kita pernah bahas. Nanti ditunda bayarnya. Ini hewan saya ini nanti dibayar tahun depan, apa besok boleh. Itu tak boleh. Itu asal hukum. Tapi karena kebutuhan dan itu penting, maka dibolehkan. Gitu. Jadi hukumnya dibolehkan. Apa sih yang dimaksud hukum? Itu berpindah dari suatu kesulitan kepada kemudahan. Karena sulit pada waktu itu, karena butuh, nggak ada lagi, maka boleh utang hewan bayarnya, utang kendaraan, kontak bayarnya nanti dari hasil zakat, ya sedekah zakat. Gitu. Nah, itu yang disebut rukhsah. Kemudian al-hadisul khamis asyar, hadis yang ke-15. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah anil muzabanati an yabi'a samara qa'idihi in kana nafas bitamarin kailan wa in kana karaman ayyabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an ayyabi'ahu bikaili ta'amin naha an dzalika kullihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul dia berkata, naha Rasulullah melarang anil mudabanah. Ya, ingat enggak masalah mudabanah? Apa yang maksud mudabanah? Dulu pernah kan kita bahas menjual buah masih di pohon tapi belum pantas dipetik, gitu. Masih muda. Gitu. Itu mudabanah. Itu tidak boleh. Atau juga di apa yang mengatakan pohon buah masih di pohon dibuka dengan buah yang boleh dipetik, gitu. Ya, rutok dengan tamar. Kalau rutok itu masih masih basah. Kalau tamar udah kering, itu nggak boleh. Ya, rutok sekilo, satu kilo dengan tamar 1 kilo itu beda jumlahnya, gitu. Nggak boleh. Ini masih ada di pohon. Iya, bukan tengkulak. Kalau tengkulak dibolehkan kalau itu udah nampak matangnya, mulai matang, budui solar ini. Tapi kalau masih mentah nggak boleh. Yang tidak pantas untuk dimakan, nggak bisa untuk dimakan. Oke. Sekarang apa? Misalnya gini, mangga. Sekarang mangga muda bisa dimakan buat rujak. Yang dimaksud ketika buah itu bisa dikonsumsi, gitu. Kalau contohnya apalagi seperti rambutan masih pentil, nggak bisa dimakan, gitu. Nah itu yang dimaksud nggak boleh kalau belum bisa dimakan. Kalau udah bisa dimakan boleh, gitu. Boleh dijual, ditaksir di berapa ini, gitu. Gitu. Bahwa menjual hormat yang masih di pohon dengan tamar, dengan apa hormat, dengan buah yang dengan hormat kilo yang sudah dipetik. Wa in kana norma ayyamihu bizaidin. Dan jika
berbeda. Thailand, gitu. Anggur sekilo, kismis sekilo, sama nggak? Beda. Rugi. Kismis sekilo banyak tuh, gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Karena datang ayat yang memberi ma'amin. Naha antarika kulihi. Setiap harus sampai dilihat apa harga, bukan kiloan. Gitu. Kalau kiloan pasti apa? Korn apa namanya? Anggur sekilo sama kismis sekilo pasti berbeda. Kismis sekilo banyak itu, mahalan. Anggur sekilo ditukar, ya pasti yang rugi apa? Penjual kismis. Gitu. Nah itu dilarang. Ya itu dilarang. Iya, nggak pasti nggak ada mau. Banyak kan apa kismis, walaupun jumlahnya sama-sama sekilo. Gitu. Ya itu mengenai. Nah, kemudian al-hadits tsadis asyar wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an istira'ir rutabi bis sama fa qala ayat qutur rutabu idza yabisa qalu na'am fa naha an dzalika rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Madini wa Tirmizi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ya, dan dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang membeli rutok dengan tanah, ya bantal, rutok dengan tamar. Rutok itu formal berbata, tamar formal udah kering. Maka Nabi bertanya, ayat kusur rutobu idaya bisa. Apakah rutok itu akan berkurang apabila berkering? Lalu mereka menjawab, nah iya. Panaha alika nama, maka Nabi melarang gitu. Nah, itu contohnya melarang rutok ditunjukkan dengan hormat, karena rutok pasti akan berkurang apabila kering gitu. Ya, kemudian al-hadits sabiq ada terakhir wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kala'i bil kala'i an bai'il kali'i bil kali'i yakni ad-daini bid daini rawahu Ishaq wal Bazzar bi isnadil dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual utang dengan utang, kali bil kali. Nah, diartikan ini, yakni antaini bidaini, utang dengan utang. Gitu. Kita beli barang, udah nanti ada si A utang aman itu 10.000 misalnya. Nanti yang bayar, nah, nggak boleh. Kita dulu duitnya baru bayar. Atau si A utang sama si B utang apa? Si C gitu. Kata si C, si B, nah utang anda ntar yang bayar si B, ya boleh. Nah, bisa jadi nggak dibayar, kan gitu. Itu dilarang. Gitu. Jadi A utang sama B utang sama C. Kata A, B bayar utang aneh. Kata B, ntar ya bayar di situ punya utang. Nah, boleh. Bisa jadi di C nggak bayar. Ya. Harus benar-benar ini. Gitu. Ya. Nah, surat utang. Nah, kalau surat utang kan jaminan. Kalau jaminan lain lagi. Gitu, persoalannya lain lagi. Gitu. Nah, itu mengenai utang.
menjual utang dengan utang. Kecuali ada orangnya kan dia bayar beda, dia siap ada bayar, itu lain lagi karena udah ada pernyataan. Ini enggak gitu. Nah itu yang bisa jadi dia nggak bayar, dia utang apa gitu kan, dia bisa berkelit gitu, bisa ngeles ini. Allah alam bisawab.